Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, namaste. Kita bersyukur malam ini bisa berkumpul untuk melaksanakan Zoom yang kedua kalinya dengan tema untuk meningkatkan kualitas energi. Di sini nanti pertama roundnya adalah Kang U. Silakan menyapa teman-temannya dan menyapa Kang Diki juga. Selanjutnya akan disampaikan ke Kak Diki waktu dan tempatnya untuk menyampaikan semua materi mulai dari peningkatan kualitas energi. Selanjutnya adalah pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya mulai dari tentang kualitas energi, peningkatan, bisa peradaban, hal-hal yang viral, atau apapun tentang pengobatan. Mudah-mudahan bisa terjawab semua oleh beliau. Dan kalau belum terjawab, bisa disampaikan. Mungkin selamat datang Kang Diki. Assalamualaikum. Ya. Salam. Sampurasun, Rampiaza. Rampiaza. Ya Kang U, langsung mungkin dari Ketua Parimara Anargia Zanura, teman kuliah saya ini. Kang U, silakan. Ya, nuhun Kang Ded. Samprajan, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seluruh semesta. Nuhun Kang Ded. Nuhun juga Kang Diki, tos sudah menyempatkan waktunya di acara Zoom ini. Ada beberapa hal Kang Diki dan seluruh anggota PAD yang kami akan sampaikan yang berkaitan dengan salah satu pelaksana yayasan, yaitu kita sudah melaksanakan, alhamdulillah sudah melaksanakan hampir 4 program. Di antaranya yaitu tentang pelatihan manajemen energi tubuh dan optimalisasi aura, kemudian terapi sosial sudah kita sebar juga di seluruh Indonesia dan beberapa di luar negeri, kemudian tentang peradaban melalui wadah aperan yang Kang Dedi kembangkan. Kemudian juga sedang akan dilaksanakan yang sekarang yaitu tentang sentra operasi Zenriajan. Mungkin insya Allah nanti kita akan kembangkan ke kerjasama terapi untuk penanganan nafza. Mungkin itu saja Mbak, Kang Diki, dan insya Allah akan menyusul program-program lainnya akan kita kembangkan. Ya, itu saja dulu Kang Dedi. Silakan kami kembalikan ke moderator. Samprajan, salam sejahtera seluruh semesta. Mangga Kang Diki digaskeun mangga. Iya, oke. Ini suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas lah. Ya. Yang penting suara saya terdengar dengan jelas dan suaranya ini Kang Ded. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas yang penting ya. Halo? Jelas. Jelas ya, oke, udah. Ya kalau jelas berarti saya langsung samprazan saja. Iya. Ya, Rampiaza, samprazan Rampiaza. Nah, jadi itu program-programnya itu sudah pada jalan, tinggal kita penguatan kan ini apa? Judulnya adalah penguatan. Penguatan bagaimana kita memperkuat keilmuannya, memperkuat dari pengetahuannya, memperkuat dari bagaimana kita berkomunikasi dengan semuanya dan sebagainya. Nah, sekarang inti dari penguatan itu ya berlatih. Inti dari penguatan itu ya membiasakan. Inti dari penguatan itu ya bagaimana kita memanfaatkan semua ilmu itu untuk diulang-ulang sehingga kita menjadi sangat mahir dan menjadi sangat kuat. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita praktekkan ilmunya itu sendiri. Mempraktekkan ilmunya itu, ya otomatis kita harus punya rasa percaya diri. Kalau misalnya kita masih takut gagal dan sebagainya, itu dijamin tidak akan ampuh. Jadi mental juga itu sangat mempengaruhi. Jangan sampai mental kita justru malah menghambat dari energinya itu sendiri. Tetap yang diprioritaskan adalah berlatih. Ini saya tadi terlambat itu karena tadi saya keliling dulu, biasalah beres-beres portal, beres-beres
semestanya itu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tadi berangkat jam 4 dan saya telat pulangnya juga. Nah, jadi pas ini memang kita fokuskan, sebetulnya kita fokuskan pada yang namanya pengobatan dan pada yang namanya kesehatan. Tadinya dulunya adalah Prima Energy, tapi kemudian ganti jadi Parimara Anergia Zanura. Nah, di sana sebetulnya dari energi ini, dari kita belajar mempelajari energi ini, selain pengobatan, yang namanya bela diri pun itu bisa kita pergunakan. Jadi maksudnya energi itu, kemampuan kita bisa kita pergunakan untuk bela diri juga. Hanya hati-hati saja, karena ketika energi kita sudah meningkat, badan kita akan menjadi senjata yang sangat berbahaya. Karena energi kita bisa membunuh. Nah, kita tidak akan mempergunakan energi itu untuk membunuh, tapi kita gunakan untuk mengobati malah, begitu kan. Makanya di sana kita akan terus berlatih untuk coba kita bermanfaat bagi semesta dan bagi lingkungan kita. Dan semesta itu bukan hanya alam ya, manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya itu adalah semesta. Termasuk yang namanya udara juga itu semesta. Udara pun juga harus kita urus, karena bukan apa-apa. Kalau misalnya udaranya tercemar, biarkanlah orang lain yang mencemarkan. Tapi kita punya teknologi-teknologi yang bisa untuk menetralisir pencemaran tersebut. Kemudian di dalam segi peradaban pun kita akan menelusuri peradaban. Karena dari penelusuran peradaban itu kita akan mengenal siapa leluhur kita. Ketika kita mengenal siapa leluhur kita akan mengetahui betul jati diri kita. Inilah kita. Kita yang sebetulnya memiliki peradaban yang sangat tinggi. Memiliki budaya yang sangat hebat. Dan memiliki tatanan masyarakat yang jauh lebih baik daripada mereka pendatang-pendatang. Tapi sekarang, semua yang baik-baik ini sedang dihambat. Karena itu ancaman bagi para mereka yang datang kepada kita. Ketika kita mulai memunculkan lagi kemampuan kita, kekuatan kita, lokali kita, maka itu akan menjadi ancaman bagi para pendatang. Nah, ini yang akan kita bangun di kita. Kita akan membangun kembali jati diri bangsa kita. Ini loh bangsa kita. Bangsa yang memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Makanya di kita juga ada penelusuran yang lain. Peradaban kita itu sangat luar biasa. Peradaban kita itu menyimpan misteri dan teknologi yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Dan kita menelusurinya juga harus dengan cara yang benar. Semua informasi-informasi itu sangat bertentangan dengan semua informasi yang ada pada zaman sekarang. Orang rata-rata memprotes, orang rata-rata nyinyir, orang rata-rata menganggap ini adalah hoax dan sebagainya. Tapi kita tidak peduli. Kita akan buktikan dengan karya. Kita akan buktikan dengan fakta. Dan kita akan buktikan dengan energi kita yang terus meningkat, dan kita akan menjadi manusia yang berguna. Itu yang penting. Jadi kita akan manfaatkan semua referensi-referensi dari kaum leluhur kita, agar kita bisa menjadi jauh lebih berguna. Kita tidak akan balik nyinyir pada mereka, tidak. Tapi kita akan memanfaatkan semua kemampuan kita untuk bisa dimanfaatkan oleh semesta. Ini adalah timbal balik. Kita hidup dari semesta, dan kita akan memelihara semesta. Sekali lagi, semesta itu bukan hanya alam ini, tapi tumbuhan, hewan, dan manusia juga itu bagian dari semesta. Dan itulah yang harus kita pelihara. Itulah yang harus kita jaga. Itulah yang harus kita seimbangkan. Jadi otomatis kita harus punya bekal. Dan bekal kita itu mau tidak mau adalah energi. Dan juga teknologi. Pengetahuan kita tentang peradaban itu sendiri itu sangat penting. Dan pengetahuan kita tentang semua rahasia-rahasia yang belum mereka ketahui juga itu sangat penting. Makanya ada juga itu kita menjalankan apa yang namanya aferans ya. Aferans itu adalah suatu kaum yang menjaga ruang dan waktu.
Aferansi itu adalah nama suatu kaum yang menjaga ruang dan waktu. Dan kalau misalnya itu kita bahas, itu tidak akan bisa selesai-selesai. Karena yang dijaganya ruang dan waktu. Jadi otomatis tidak akan pernah ada cerita yang selesai untuk kaum aferansi ini. Selama ruang dan waktu itu masih ada, selama itu pula akan ada cerita. Nah, peradaban yang di kita itu harus digali memang. Kita akan menggalinya dengan cara kita. Ketika kita menggali dengan cara kita dan kita mendapatkan sesuatu, kita akan pergunakan untuk kita dulu. Jadi kita akan mempergunakannya untuk kita sendiri, karena ketika kita sudah mapan, barulah kita keluar. Jangan sampai kita belum mapan, kita sudah keluar gitu loh. Akhirnya kita malah keteteran ketika ditanya-tanya. Jadi mantapkan dulu yang ada di dalam. Setelah yang di dalam itu mantap, kuat, kita akan sanggup dan kita akan mampu ketika membawa sesuatu itu keluar. Jangan sampai di luar malah dinyinyiri. Selama ini saya menelusuri peradaban itu dilengkapi dengan berbagai macam bukti. Bukti secara arkeologis, bukti secara alat ukur, dan bukti-bukti yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahkan kita bisa membuktikan bahwa masa lalu itu adalah sangat luar biasa dan modern. Dan kita selama ini diajarkan bahwa masa lalu itu primitif. Kita selalu diajarkan bahwa masa lalu itu hanya panah dan tombak. Tapi kita juga diajarkan bahwa masa lalu itu selalu berperang. Kenapa yang dieksposnya itu berperang, dan berperang? Padahal seharusnya yang diekspos itu adalah kedamaiannya. Ini sengaja. Sengaja biar manusia itu punya nafsu berperang yang sangat besar. Bahkan agama pun ada cerita perangnya. Agama ya. Agama pun ada cerita-cerita perangnya. Yang seharusnya mengajarkan kedamaian, yang seharusnya mengajarkan persaudaraan, yang seharusnya mengajarkan kekerabatan, itu malah banyak cerita perangnya. Itu pun harus kita kritis di dalam melihatnya. Ini ada apa? Apakah ada upaya-upaya untuk merusak agama itu sendiri? Nah, di PAS ini kita akan coba terus bersama Lantera, PAS, dan beberapa pilar-pilar yang lain, kita akan berusaha untuk membangun kembali peradaban. Kita akan berusaha mengembalikan lagi kemampuan kita yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kemampuan kita itu tergerus oleh semua yang datang dari luar. Kita akan kembalikan lagi kejayaan kita. Jangan sampai menyerah. Kita mulai dengan kemampuan kita yang ada dulu. Misalnya kita bisa obati saja dulu. Misalnya kita punya referensi-referensi, itu saja dulu kita perkenalkan. Kita perkenalkan ya. Jangan ngotot orang lain harus percaya, jangan. Perkenalkan dulu saja. Memperkenalkan itulah yang sulit. Karena mereka rata-rata sudah punya referensi sendiri. Sudah punya yang namanya kepercayaan sendiri. Nah, itu yang sulit itu untuk mengubah yang selama ini mereka yakini. Jadi kita harus membenturkannya dengan fakta. Selama ini orang meyakini A. Nah, kita benturkan dengan fakta bahwa ternyata A itu salah. A itu tidak sesuai dengan faktanya. Akhirnya mereka berubah menjadi B. Dan itu sulit untuk merubah mereka menjadi B. Karena mereka pun akan berbenturan dengan lingkungannya. Lingkungannya itu yang nanti akan membuli mereka. Mereka akan dibully oleh lingkungannya. Itu juga harus kita perhitungkan. Itu juga harus kita perhitungkan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini membuat mereka malah menjadi tambah tertekan. Nah, yang paling penting sekarang, yang paling penting di dalam berlatih, kita harus bisa mengatur hawa panas yang ada di dalam tubuh kita. Hawa panas. Jadi mulai dari ini, ulu hati dulu, lalu diturunkan ke bawah, ke arah pusar, di bawah pusar, lalu tarik lagi, terus ke dada, lalu ke kepala. Nah, sering-sering si hawa panasnya itu disimpan di kepala. Antara kepala terus ke dada. Balik lagi ke kepala. Dan coba pertahankan di kepala itu selama mungkin.
nanti sel-sel otak kita itu akan aktif. Hanya mungkin yang pertama kali aktif itu adalah refleks dan insting. Terus nanti mulai ke yang lain-lain. Kita punya naluri yang sangat kuat. Lalu kemudian jangan lupa kembalikan lagi ke ulu hati. Nah, dari ulu hati lalu simpan di perut di bawah, di sini, di pusar, di bawah pusar. Di sana untuk penyimpanan. Anggap saja di sana gudangnya. Sumbernya di sini, anggap di sana gudangnya. Dan inilah gaya kita. Gaya Lemuria. Gaya Lantera, gaya Pas. Inilah yang diwariskan oleh leluhur kita. Makanya kita bisa menjadi cepat di dalam berlatih energi itu. Kita bisa menjadi lebih kuat dengan waktu yang singkat. Nah, kita buka saja pertanyaannya. Silahkan di unmute kalau misalnya ini untuk moderator juga silahkan untuk di unmute. Ya, terima kasih Kang Diki. Ini pertanyaannya itu ada yang melalui Telegram, tadi dikumpulkan. Itu hanya 3 pertanyaan, selanjutnya ada di chat. Mungkin saya akan prioritaskan dulu yang bertanya di Telegram, karena bertanyanya sejak tadi siang. Ya. Apa pengaruh vaksin Sinovac yang akan diberlakukan di Indonesia saat ini? Begini ya, secara fakta, banyak sekali yang masih perdebatan soal Sinovac ini. Bahkan di kalangan medis sendiri banyak sekali yang terjadi perdebatan. Karena ada yang mengatakan bahwa hasil ujinya masih belum bagus, atau misalnya uji klinisnya juga masih belum maksimal dan sebagainya. Ada beberapa jenis. Hanya begini saja deh. Kalau misalnya terpaksa kita harus divaksin, minum saja antiklan. Nanti si pengaruh-pengaruh buruk dari vaksin tersebut akan bisa dihilangkan. Begitu saja. Yang paling mudah, kita ambil win-win solution saja. Kalau kita terpaksa harus divaksin, tidak apa-apa, vaksin saja. Tapi siapkan antiklan yang level 2. Begitu divaksin, langsung kita minum. Langsung kita minum antiklan itu. Jadi nanti ini namanya buang yang jeleknya, ambil yang bagusnya. Jadi nanti antiklan itu akan membersihkan semua dampak buruk dari vaksin itu. Bahkan kalau misal vaksin itu berdampak buruk pada tubuh kita, itu akan langsung ternetralisir. Kita sudah punya antiklan ya, sudah punya ramuan antiklan. Itu yang sudah terbukti malah. Tapi berhubung itu murah, dan berhubung itu kita yang memunculkannya, itu tidak dihargai. Mereka tidak akan punya proyek dong, kalau misalnya menggunakan serum dari kita gitu kan. Meskipun itu sudah terbukti ya, sekali lagi itu sudah terbukti. Dan kemudian ini yang jelas sekarang kan katanya virus COVID itu bermutasi, ya kan? Berita-berita di mana-mana mengatakan bahwa virus COVID itu sudah bermutasi. Apakah vaksin yang sekarang itu masih pantas dan masih bisa dipakai untuk virus yang bermutasi tersebut? Itu juga harus kita pertimbangkan secara rasional. Tapi asal diketahui ya, bahwa yang namanya virus itu bermutasinya itu bisa lama sekali, bisa jutaan tahun malah. Ketika tiba-tiba virus bisa bermutasi secara cepat, ini pasti ada apa? Bisa dimutasikan atau ada sesuatu yang men-trigger dia bermutasi secara cepat. Karena ingat ya, ini virus RNA. Tapi ada tapinya. Edukasi pada kita tentang COVID itu sendiri itu kurang maksimal. Kita tidak pernah diperlihatkan virus COVID-nya itu sendiri. Ya contohnya beginilah, ada misalnya orang yang meninggal karena COVID. Coba ambil darahnya. Terus lihat darahnya pakai mikroskop elektron. Lihat dan bedakan bagaimana ini virus, apa ini virus COVID, apa ini virus flu, apa ini virus SARS, apa ini virus difteri, apakah ini virus demam berdarah dan sebagainya, bagaimana kita membedakannya.
Jadi selama ini yang kita tahu itu menggunakan nucleic acid. Kalau nucleic acid atau PCR atau misalnya rapid dan sebagainya, itu adalah untuk melihat virus secara global. Jadi orang yang kena flu pun akan dipositifkan. Yeah. Jadi bisa positif. Orang yang kena flu saja. Nah, orang itu si alatnya itu hanya bisa melihat virus secara global. Jadi bukan secara spesifik. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu hanya kena demam berdarah misalnya? Bagaimana kalau misalnya dia hanya kena flu? Dan terus ketika kita dimasukkan ke rumah sakit, di karantina, kita akan dibiarkan selama 2 hari. Dibiarkan ya. Ini laporan dari mereka yang sudah mengalaminya. Dibiarkan. Makanya pasien akhirnya stres. Jadi meninggalnya itu kebanyakan dari stresnya itu. Jadi aduh luar biasa ini masalah ini. Ya sekali lagi, kita butuh edukasi yang sangat mendalam tentang yang namanya virus COVID ini. Edukasi ini satu-satunya jalan adalah bukan dengan yang namanya larutan-larutan kimia yang hanya bisa melihat virus secara global. Tapi tolong tunjukkan pada kita bentuk virus COVID itu sendiri. Karena selama ini yang digambar-gambar 3D itu adalah virus flu. Yang bulat seperti ranjau laut itu ya, yang banyak ininya, hemaglipin itu namanya. Itu virus flu. Ya memang katanya COVID juga turunan flu, tapi spesifiknya seperti apa? Beri dong kita itu yang namanya edukasi secara mendalam tentang COVID ini. Jadi kita itu tahu COVID itu seperti apa. Jadi kita tahu musuh kita itu. Terus mereka bermutasi lagi katanya sekarang. Nah, kalau bermutasi, tahu dari mana itu sudah bermutasi? Tolong perlihatkan pada kami, pada kita ya, pada kita-kita ini, proses permutasinya seperti apa dan bentuk mutasinya itu seperti apa gitu loh. Tadinya seperti apa, bermutasi seperti apa. Kan begitu ya harusnya ya. Ini tidak kan? Tiba-tiba orang-orang harus divaksin, tiba-tiba orang harus di ini, tiba-tiba orang harus begitu. Harus ada social distancing, harus ada rapid antigen sekarang. Kalau gratis sih, lain cerita. Tapi kan ujung-ujungnya apa? Jualan. Ujung-ujungnya apaan begitu ya? Malah sudah mulai banyak yang protes, tapi yang protes-protes itu mulai disingkirkan. Bahkan dokter-dokter yang di Jerman pun yang waktu itu langsung ditangkepin ya. Iya. Ya, kita itu butuh yang namanya edukasi secara mendalam tentang COVID itu sendiri. Jangan hanya katanya, dan katanya. Karena selama ini yang kita terima itu adalah gorengan media kasarnya. Dari media saja, media A, media kata gini, kata B gini, kata C gini. Bahkan pernah kan, ada tuh salah satu orang inilah yang suka ngisi di YouTube dan sebagainya. Dia meneteskan kalau nggak salah namanya Rinose ya. Dia meneteskan sambal itu pada rapid antigen dan hasilnya positif kan ya. Iya. Sedangkan orangnya ketika di rapid antigen sendiri semua negatif. Jadi akurasinya seperti apa akhirnya gitu loh. Pertanyaannya, rapid antigen itu akurasinya seperti apa? Swab PCR sendiri seperti apa akurasinya? Orang boleh mengklaim, oh ini sangat akurat dan sebagainya, ini 90% dan sebagainya, ya terserah. Tapi tolong, sekali lagi, beri edukasi pada kami secara maksimal, kan harusnya begitu ya. Iya, betul. Ya, jadi jangan sampai katanya terus kita dipaksa, kita ditekan. Yang tidak setuju, langsung dihukum. Yang tidak setuju, langsung ditangkap. Langsung dikucilkan, langsung dibully, langsung dipidanakan, dan sebagainya. Ini ada apa? Bahkan Dr. Terawan sendiri mengatakan bahwa COVID itu tidak seberbahaya difteri, tidak seberbahaya demam berdarah, kan begitu kan ketika awal-awal ya Dr. Terawan sendiri bilang begitu. Bahkan Presiden Tanzania John Magufuli itu mengetes lewat cairan dari kambing, dari pepaya, dan dari oli bekas, dan hasilnya semua positif COVID.
Jadi bagaimana ini? Akurasi dari alat ukurnya itu sendiri itu seperti apa? Terus ketika kita setelah kita di rapid ya, kita negatif nih gitu kan. Kita pakai pesawat. Nah, ketika di pesawat apa jaminannya? Kita nggak kena lagi. Ketika turun dari pesawat, apa jaminannya kita kan itu berlaku 14 hari ya? Iya. Siap. Iya. 14 hari, ada yang 3 hari dan sebagainya. Dan bahkan mereka yang ber-APD pun, dokter-dokter juga banyak yang meninggal kan? Iya. Padahal mereka pakai APD lengkap, sangat rapat. Tetap saja meninggal. Jadi ternyata apapun yang dilakukan itu sangat tidak efektif. Apapun yang dilakukannya sangat tidak efektif. Jadi ya kita harus realistis lah. Tapi kita juga harus menghormati aturan. Jadi akhirnya ya kita punya obat sendiri akhirnya kan ya, yang namanya antiklan itu. Makanya itu hanya dipergunakan di kalangan kita saja. Di kalangan kita, ya sudah, kalangan kita saja selesai.